Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kembali lagi di podcast Abu Umar Bercerita. Oke teman-teman, di episode yang lalu kita sudah membahas tentang kisah Ashabul Ukhdud atau para pembuat parit ya. Oh ya, mungkin ada sedikit informasi yang kelupaan saya sampaikan. Jadi kejadian Ashabul Ukhdud itu di mana orang-orang Nasrani Najran dibakar sama Dunwas ya. Dunwas itu rajanya Yaman pada saat itu yang beragama Yahudi. Itu terjadi kira-kira di tahun 523 Masehi. Nah, yang orang-orang Najran dibakar itu jumlahnya sekitar 20-40 ribu orang yang dibantai itu. Yang kemudian kisahnya diabadikan sama Allah di dalam surat Al-Buruj. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang awal mula pendudukan orang-orang Habasyah di negeri Yaman. Orang-orang Habasyah itu kalau sekarang namanya Ethiopia. Jadi terletak di Afrika bagian mana berarti ya? Bagian barat. Kok barat? Bagian timur. Nah, jadi sekarang udah nggak ada nama Habasyah. Adanya cuman nama lamanya Ethiopia. Jadi sekarang adanya Ethiopia. Nah, jadi kisahnya gini, setelah peristiwa pembakaran itu ya, peristiwa pembantaian orang-orang Najran, itu ternyata ada satu orang yang berhasil lolos dari pembantaian itu. Orang Najran juga, orang Najran dan orang Nasrani. Dia lolos dari pembantaian itu, kabur. Ada yang bilang dia itu naik kuda, ada yang bilang dia lari lalu menyemburkan diri. Menyemburkan itu gimana? Mencemplungkan, apa ya enaknya ya bahasanya ya, menjatuhkan diri ke Laut Merah. Nah, dan dia itu berenang sampai ke benua Afrika. Ya, wallahu alam gimana tenaganya ya, itu kan Laut Merah itu ya, walaupun kalau teman-teman lihat di Google Map kan kayaknya deket ya, Jazirah Arab sama Laut Merah, tapi di ukuran pasnya ya nggak mungkin sedekat itulah, pasti mungkin ratusan kilometer ya sepertinya. Oh ya, nama si orang ini yang kabur tadi itu namanya Dzu Sa'laban. Nah, jadi namanya Dzu Sa'laban. Dan ini orang Najran ya. Dia kabur ke Afrika, lalu dia itu ke utara. Naik ke utara, maunya ke daerah Romawi. Karena dia tahu kalau orang-orang Romawi itu, kerajaan Romawi, itu orang-orang Nasrani. Rajanya beragama Nasrani. Jadi dia tuh jalan sampai ke Romawi dan menghadap Kaisar Romawi yang saat itu pusat pemerintahannya berada di negeri Syam. Ya, negeri Syam kalau nggak salah ya, di negeri Syam. Kemudian ceritalah si Dzu Sa'laban ini, cerita ke rajanya bahwa terjadi pembantaian besar-besaran orang-orang Nasrani yang berada di negeri Najran. Yang membantai adalah Dunwas, orang Yahudi yang juga merupakan raja di Yaman. Mendengar kabar itu, si Raja Romawi ini, kaisarnya, saya nggak nemu ya nama kaisarnya ini siapa, ya keterbatasan saya lah dalam mencari ilmu. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu baca referensi lain, bisa nanti komentar ya di kolom komentar di Instagram. Nah, si raja ini marah kemudian dia menulis surat untuk Raja Habasyah. Jadi di Habasyah, di Ethiopia ini ada juga kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Najasyi. Ya, Najasyi ini nama gelarnya ya, bukan namanya orangnya. Jadi kalau di Romawi itu istilahnya Kaisar, kalau di Persia itu istilahnya Kisro. Nah, kalau di di Habasyah itu istilahnya Najasyi. Kirimlah surat ke Najasyi ini. Dan Kaisar Romawi, karena ini sama-sama Nasrani ya, orang Romawi itu agamanya Nasrani, dan orang Habasyah itu juga Nasrani agamanya. Jadi mereka bersekutu. Kaisar Romawi ini
meminta tolong atau menginstruksikan kepada Raja Habasyah untuk membalaskan dendam orang-orang Najran, orang-orang Nasrani yang dizolimi sama orang-orang Yahudi. Kemudian diutuslah sebanyak 70.000 pasukan dari Habasyah untuk menyerang Yaman, untuk menyerang kerajaan Yaman. Nah, pemimpin pasukan ini bernama Aryat. Aryat tulisannya A-R-Y-A-T-H. Aryat. Nah, Aryat ini punya wakil. Nah, mungkin teman-teman gak asing sama nama wakilnya ini. Ya, nama wakilnya adalah Abraha. Nah, mungkin teman-teman gak asing ya sama nama Abraha ini ya. Oke, jadi si Aryat sama Abraha, wakilnya ini, berangkatlah bersama 70.000 pasukan ke negeri Yaman. Dan ternyata Dzunwas itu sudah dengar kabar ini. Dia juga menyiapkan pasukan dari ya orang-orang Yaman, orang-orang Himyar, suku Himyar ya maksudnya ya, yang tinggal di Yaman, dan orang-orang Arab di sekitar untuk memerangi orang-orang Habasyah ini. Dan ketika mereka sampai, terjadi pertempuran yang amat sangat dahsyat, dan orang-orang Yaman, qadarullah, kalah. Orang-orang Yaman kalah, dan orang-orang Habasyah, karena menang ya, jadi mereka sekaligus memperluas kekuasaan di sana. Jadi Yaman juga direbut kekuasaannya sama Habasyah. Dan karena si Aryat ini adalah panglima perangnya, jadi dia itu langsung diangkat menjadi gubernur di daerah Yaman. Sehingga keturunan kerajaannya Dzunwas itu sudah runtuh, sudah dikalahkan sama orang-orang Habasyah. Nah, setelah berlangsung beberapa waktu, si Aryat sama Abraha ini terjadi perselisihan. Jadi ya cekcok gitulah. Sehingga orang-orang Habasyah yang berada di Yaman, yang sudah menetap di Yaman ini, terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang membela Aryat sama kubu yang membela Abraha. Dan pada suatu ketika, dua kubu ini memutuskan untuk berperang. Jadi sama-sama orang Habasyah, sama-sama orang Nasrani, mereka berperang, memperebutkan ya elan lah, sampai otot-ototan sampai akhirnya menimbulkan peperangan. Oh dia, ini walaupun orang-orang Habasyah ini orang-orang Nasrani ya, tapi ini Nasraninya sudah Nasrani yang ya sudah menyimpang gitu loh. Bukan nggak sama kayak Nasraninya orang-orang seperti Fahmiyun, lalu orang-orang Najran, nggak beda. Tapi sama-sama mereka mengaku kalau agama mereka itu Nasrani, pengikutnya Nabi Isa. Walaupun sudah ada beberapa ajaran yang diselewengkan oleh pendeta mereka. Oke, lanjut. Jadi sudah ketemu di dua pasukan ini ya. Dua pasukan ini sudah saling bertemu, saling berhadapan, udah siap perang. Tapi Abraha itu menyurati si Aryat. Gimana kalau ini katanya Abraha ya, disederhanakan bahasanya. Daripada kita perang nih ya, orang tambah banyak yang meninggal, banyak yang mati jadi korban, mending kita duel aja lah. Kita duel, siapapun yang menang, itu yang memimpin negeri Yaman. Si Aryat setuju. Dan akhirnya mereka berduel. Si Aryat sama si Abraha ini duel. Berantem berdua, dan dengan izin Allah, si Aryat mati. Dan Abraha menang ya, menjadi gubernur di negeri Yaman itu. Sehingga kedua kubu ini kembali bersatu lagi di bawah pemerintahannya Abraha. Nah, tapi Raja Habasyah ini, si Najasyi, ini dengar berita ini dan menganggap Abraha udah kurang ajar. Soalnya berani membunuh komandannya, membunuh gubernurnya sendiri. Akhirnya si raja ini menyurati Abraha, dan raja ini bersumpah akan datang ke Yaman, menginjakkan kaki di tanah Yaman, lalu dia akan membunuh Abraha. Bunuhnya itu
ditusuk ubun-ubunnya. Dia disumpahnya gitu. Dia pengen menginjakkan kaki di Yaman dan menusukkan pedangnya ke ubun-ubunnya si Abraha. Ubun-ubun, kalau nggak tahu ubun-ubun, kepala ya, kepala aja yang simple ya. Nah, karena si Abraha ini ketakutan, takut kalau benar-benar dilakukan sumpahnya ini, akhirnya dia itu mencukur habis rambutnya sampai botak, dan dia juga mengumpulkan tanah-tanah Yaman. Ini tanah beneran ya, tanah ya pasir gitu. Dikumpulin, lalu dibungkus sama rambut, kemudian dia nulis surat ke Raja Habasyah, ke Najasyi. Dia nulis surat kalau sebenarnya pertempurannya dia sama Aryat itu semata-mata untuk mematuhi kita si raja ini. Jadi dua-duanya itu berselisih karena sama-sama loyal sama rajanya ini. Yang satunya berpendapat A, yang satunya juga berpendapat B, dan sama-sama baik sebenarnya pendapatnya. Tapi karena udah nggak kebendung lagi, sudah saling eyal-eyalan, jadi sampai peperangan dan membunuh salah satunya. Nah, setelah itu maksudnya si Abraha ini ngirim tanah sama ngirim rambut yang digunduli itu maksudnya untuk menyelesaikan sumpah rajanya. Kan rajanya tadi bersumpah kalau akan menginjakkan kakinya ke tanah Yaman. Udah dibawain tanah Yaman tuh. Sudah dibawain tanah Yaman sama si Abraha, dikirim. Lalu dia akan menusukkan pedang ke ubun-ubunnya Abraha. Jadi dia nyukurin rambutnya sampai botak. Nah, jadi pedangnya si raja itu ditusukkan ke rambut itu sebagai simbolis saja sih, kalau dia sudah melaksanakan sumpahnya. Jadi tanah Yaman yang dikirimkan sama Abraha itu diinjak, terus rambutnya itu ditusuk sama pedangnya raja. Setelah Raja Habasyah Najasyi menerima itu, akhirnya dia memaafkan Abraha dan menyuruhnya untuk menjadi gubernur di Yaman. Nah, sebagai permintaan untuk menyenangkan raja lah istilahnya lah, Abraha ini membangun sebuah gereja atau dikenal dengan nama Al-Qulais di kota San'a. San'a itu kalau sekarang ya ibu kotanya Yaman, kota terbesar di Yaman. Nah, jadi si Abraha ini membangun Qulais atau gereja yang sangat megah pada masanya. Sangat megah, sangat mewah. Ini ditujukan untuk menyenangkan hati Najasyi atau Raja Habasyah. Dan dari Al-Qulais ini adalah awal mula perencanaan Abraha dan pasukan gajahnya yang berencana untuk menyerang Ka'bah. Nah, jadi dimulai dari Al-Qulais ini. Nah, gimana ceritanya, apa hubungannya Al-Qulais sama penghancuran Ka'bah? Insya Allah di next episode kita akan bahas bersama-sama. Baik teman-teman, sekian episode kali ini, di episode ke-9 ini ya, sudah episode 9. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.